Hujan deras mengguyur kota, menciptakan suasana yang sejuk dan tenang. Dina, seorang wanita muda berusia 25 tahun, baru saja menikah dengan Arif, putra dari Pak Indra. Meskipun pernikahan mereka baru berlangsung beberapa bulan, Dina sudah merasa nyaman dengan kehidupan barunya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya sedikit canggung. Hubungan dengan mertuanya, Pak Indra. Pak Indra adalah pria berusia 50 tahun yang bijaksana dan berwibawa. Dia memiliki karisma yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Tetapi ada sesuatu yang membuat Dina merasa sedikit tertekan. Mungkin itu karena Pak Indra adalah sosok yang sangat dihormati, dan Dina merasa harus menjaga jarak agar tidak melanggar batasan yang ada. Hari itu, Dina memutuskan untuk mengunjungi rumah mertua. Dia ingin membantu menyiapkan makan malam untuk keluarga. Namun, saat dia tiba, hujan mulai turun dengan deras. Jalanan di luar rumah mertua mulai tergenang air. Dan Dina menyadari bahwa dia mungkin terjebak di sana untuk sementara waktu. "Dina, kamu sudah datang," seru Pak Indra dengan senyuman hangat saat membuka pintu. "Ayo masuk, jangan sampai basah." Dina tersenyum dan melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat. Suasana di dalam rumah terasa nyaman, dengan aroma masakan yang menggugah selera. "Terima kasih, Pak Indra. Saya hanya ingin membantu menyiapkan makan malam," jawab Dina sambil menghangatkan tangan di dekat kompor. "Tidak perlu terburu-buru. Hujan ini bisa membuat kita terjebak di sini lebih lama," kata Pak Indra sambil mengamati Dina dengan tatapan penuh perhatian. "Bagaimana kalau kita duduk sebentar dan menikmati teh hangat?" Dina mengangguk setuju. Dia merasa senang dengan tawaran itu. Mereka berdua duduk di ruang tamu yang nyaman, dikelilingi oleh foto-foto keluarga yang menghiasi dinding. Pak Indra menyeduh teh dan menyajikannya dalam cangkir keramik yang indah. "Teh ini adalah resep keluarga. Saya selalu membuatnya saat cuaca seperti ini," kata Pak Indra sambil menyerahkan cangkir kepada Dina. "Saya harap kamu menyukainya." Dina mencicipi teh tersebut dan merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. "Ini enak sekali, Pak Indra. Terima kasih," ujarnya dengan tulus. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas berbagai topik. Pak Indra menceritakan tentang masa mudanya, bagaimana dia membangun karirnya, dan tantangan yang dihadapinya. Dina mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Dia merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang mentor, bukan sekadar mertua. "Dina, kamu tahu, saya sangat bangga memiliki menantu sepertimu. Kamu membawa kebahagiaan dalam keluarga ini," kata Pak Indra dengan tulus. Kata-katanya membuat hati Dina bergetar. Dia merasa dihargai dan diterima. Saat percakapan berlanjut, Dina merasakan ketegangan yang aneh namun menyenangkan di antara mereka. Ada momen-momen hening di mana mereka saling menatap, dan Dina bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia berusaha mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang hobi dan minatnya, tetapi tatapan Pak Indra membuatnya merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. "Apakah kamu suka berkebun, Dina?" tanya Pak Indra, memecah keheningan. "Saya memiliki kebun kecil di belakang rumah. Mungkin kamu bisa membantu saya merawatnya suatu saat nanti." Dina tersenyum, merasa senang dengan tawaran itu. "Tentu, Pak Indra. Saya suka berkebun. Itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan." Mereka melanjutkan percakapan, dan Dina merasa semakin nyaman. Namun, saat hujan di luar semakin deras, suasana di dalam rumah terasa semakin intim. Pak Indra duduk lebih dekat, dan Dina bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Pak Indra berdiri dan melihat keluar jendela. "Hujan ini sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat. Mungkin kita harus menunggu sampai jalanan kembali aman," katanya sambil menghela napas. Dina mengangguk. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa senang bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Pak Indra. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai hal, dan Dina merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih dalam. Saat malam tiba, suasana di dalam rumah semakin hangat. Pak Indra menawarkan untuk menyiapkan makanan ringan, dan Dina dengan senang hati membantunya. Mereka bekerja sama di dapur, tertawa dan berbagi cerita. Dina merasa seolah-olah dia telah menemukan teman baru dalam diri Pak Indra. Ketika mereka selesai menyiapkan makanan,
Mereka duduk kembali di ruang tamu. Pak Indra menyalakan lampu-lampu kecil yang memberikan suasana hangat dan romantis. Dina, saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah bagian penting dari keluarga ini. Kehadiranmu membawa kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kata Pak Indra dengan tulus. Dina merasa wajahnya memerah mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak Indra. Saya juga merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Jawabnya, berusaha menyembunyikan perasaannya yang semakin dalam. Saat mereka berbincang, Dina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup dan bersemangat. Akhirnya, hujan mulai reda, dan suara gemericik air di luar menjadi lebih lembut. Dina tahu bahwa saatnya untuk pulang. Namun, saat dia berdiri untuk berpamitan, Pak Indra menatapnya dengan tatapan yang dalam. Dina, terima kasih telah menghabiskan waktu bersamaku. Aku berharap kita bisa melakukan ini lagi. Dina merasa jantungnya berdebar. Tentu, Pak Indra. Saya juga sangat menikmati waktu ini. Jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Saat Dina melangkah keluar dari rumah, dia merasa ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Dia pulang dengan pikiran yang penuh, merenungkan momen-momen yang telah mereka bagi. Ketegangan yang tidak terucapkan antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Di dalam hatinya, Dina tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka, dan dia merasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan tak terduga di rumah Pak Indra. Hujan deras yang memisahkan mereka pada malam itu telah menciptakan kenangan yang tak terlupakan dalam benak Dina. Setiap kali dia memikirkan Pak Indra, hatinya bergetar, dan dia merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaannya, semakin sulit untuk mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam dirinya. Hari itu, Dina diundang untuk merayakan ulang tahun Pak Indra. Suasana di rumah mertua terasa ceria, dengan aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Dina merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk mertuanya. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa cemas tentang bagaimana perasaannya akan berinteraksi dengan Pak Indra. Saat Dina tiba, dia disambut dengan hangat oleh Pak Indra. Dina, senang sekali kamu datang. Ini akan menjadi perayaan yang luar biasa, katanya dengan senyuman lebar. Dia mengenakan kemeja biru yang membuatnya terlihat lebih muda dan segar. Dina merasa jantungnya berdebar melihatnya. Terima kasih, Pak Indra. Saya sudah menyiapkan sedikit kejutan untuk ulang tahun Anda, jawab Dina, berusaha untuk tetap tenang. Mereka mulai menyiapkan makanan dan dekorasi bersama. Suasana di dapur terasa akrab, dan tawa mereka mengisi ruangan. Pak Indra seringkali memberikan pujian kepada Dina, membuatnya merasa dihargai dan diakui. Kamu sangat berbakat dalam memasak, Dina. Makananmu selalu enak. Puji Pak Indra sambil mencicipi masakan yang disiapkan Dina. Dina tersenyum, merasa bangga. Terima kasih, Pak Indra. Saya hanya ingin membuat Anda bahagia di hari spesial ini. Setelah semua persiapan selesai, tamu-tamu mulai berdatangan. Suasana menjadi meriah, dan Dina merasa senang melihat Pak Indra dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya. Namun, di tengah keramaian, Dina tidak bisa mengabaikan tatapan Pak Indra yang seringkali tertuju padanya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatnya merasa istimewa, seolah-olah mereka memiliki rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Saat malam semakin larut, tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Dina dan Pak Indra membantu membersihkan sisa-sisa pesta. Dalam momen ini, suasana terasa lebih intim. Mereka berdua berdiri di dapur, dikelilingi oleh piring-piring kotor dan sisa-sisa makanan. Pak Indra menatap Dina dengan tatapan yang dalam, dan Dina merasakan jantungnya berdebar. Dina, saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah bagian penting dari keluarga ini. Kehadiranmu membawa kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kata Pak Indra, suaranya lembut dan penuh perasaan. Dina merasa wajahnya memerah mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak Indra. Saya juga merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini, jawabnya, berusaha menyembunyikan perasaannya yang semakin dalam.
Setelah selesai membersihkan, mereka berdua duduk di teras belakang rumah. Suasana malam itu tenang, dengan suara jangkrik yang mengisi udara. Pak Indra menyalakan lampu-lampu kecil yang memberikan suasana hangat dan romantis. "Dina, saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya serius. Dina merasa jantungnya berdebar. "Tentu, Pak Indra. Apa yang ingin Anda bicarakan?" Pak Indra menghela napas, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Saya tahu bahwa hubungan kita adalah hubungan mertua dan menantu, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara kita. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga," ungkapnya, tatapannya tidak pernah lepas dari mata Dina. Dina terkejut. Dia tidak menyangka Pak Indra akan mengungkapkan perasaannya. "Pak Indra, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah hubungan yang rumit," jawabnya, suaranya bergetar. "Ya, saya tahu. Tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Setiap kali saya melihatmu, saya merasa ada ikatan yang kuat di antara kita," kata Pak Indra, suaranya penuh kerinduan. Dina merasa bingung. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. "Pak Indra, kita harus berpikir dengan hati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan norma-norma yang ada," ujarnya, berusaha untuk tetap rasional. Pak Indra mengangguk, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Saya mengerti, Dina. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Saya menghargai hubungan kita, dan saya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain," katanya, suaranya lembut. Dina merasa terharu mendengar kata-kata Pak Indra. Dia tahu bahwa dia juga ingin mendekat, tetapi ketakutan akan konsekuensi membuatnya ragu. "Saya juga ingin itu, Pak Indra. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi," jawabnya, suaranya penuh harapan. Malam itu, mereka berbincang lebih dalam tentang kehidupan, impian, dan harapan. Setiap kata yang diucapkan Pak Indra membuat Dina merasa semakin terikat. Dia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, dan setiap kali tangan mereka bersentuhan, aliran listrik membuat jantungnya berdebar. Saat mereka berbicara, Dina tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Dia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas. Namun, saat melihat jam, Dina menyadari bahwa sudah larut malam. "Pak Indra, saya harus pulang sekarang. Terima kasih untuk malam yang indah ini," katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa beratnya perpisahan itu. Pak Indra menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Dina, terima kasih telah datang. Saya berharap kita bisa melakukan ini lagi," ujarnya, suaranya penuh harapan. Dina mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa bingung. Dia pulang dengan pikiran yang penuh, merenungkan momen-momen yang telah mereka bagi. Ketegangan yang tidak terucapkan antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Di dalam hatinya, Dina tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka, dan dia merasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya malam itu, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Pak Indra, senyumnya, dan tatapan penuh makna yang mereka bagi. Dina tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Dia tidak bisa menunggu untuk bertemu lagi, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ketegangan yang meningkat di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan dia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, Dina terbangun dengan perasaan campur aduk. Pikiran tentang Pak Indra terus menghantuinya, dan dia tidak bisa mengabaikan ketegangan yang telah terjalin di antara mereka. Setiap kali dia memikirkan pertemuan terakhir mereka, hatinya berdebar, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dina berusaha untuk menjalani rutinitasnya, pikirannya selalu kembali kepada Pak Indra. Dia merindukan momen-momen berbincang yang hangat dan tatapan penuh makna yang mereka bagi. Setiap kali dia menerima pesan dari Pak Indra, hatinya bergetar, dan dia merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Suatu sore,
Dina menerima undangan dari Pak Indra untuk makan malam di rumahnya. Hatinya berdebar-debar saat dia bersiap-siap. Dia ingin tampil terbaik. Tetapi di sisi lain, dia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan membahas perasaan mereka lagi? Apakah mereka akan mengambil langkah lebih jauh? Ketika Dina tiba di rumah Pak Indra, suasana terasa lebih intim dari biasanya. Lampu-lampu kecil menyala, menciptakan suasana hangat dan romantis. Pak Indra menyambutnya dengan senyuman yang membuat jantung Dina berdebar. Dina, senang sekali kamu datang. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kita malam ini. Katanya, suaranya lembut. Dina merasa senang dan sedikit gugup. Terima kasih, Pak Indra. Saya tidak sabar untuk mencicipi masakan Anda. Jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Mereka mulai makan malam, dan suasana terasa akrab. Pak Indra menceritakan tentang perjalanan hidupnya, dan Dina mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, di tengah percakapan, Dina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil makanan, aliran listrik membuat jantungnya berdebar. Setelah makan malam, mereka duduk di teras belakang, menikmati suasana malam yang tenang. Suara jangkrik dan angin sepal-sepal menciptakan suasana yang damai. Pak Indra menatap Dina dengan tatapan yang dalam, dan Dina merasakan jantungnya berdebar. Dina, saya ingin kita berbicara tentang perasaan kita, kata Pak Indra, suaranya serius. Saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan. Setiap kali saya melihatmu, saya merasa ada ikatan yang kuat di antara kita. Dina merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang telah dia tunggu-tunggu, tetapi dia juga merasa cemas. Pak Indra, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah hubungan yang rumit. Jawabnya, suaranya bergetar. Pak Indra mengangguk, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya mengerti, Dina. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, saya menghargai hubungan kita, dan saya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain. Katanya, suaranya lembut. Dina merasa terharu mendengar kata-kata Pak Indra. Dia tahu bahwa dia juga ingin mendekat, tetapi ketakutan akan konsekuensi membuatnya ragu. Saya juga ingin itu, Pak Indra. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi. Jawabnya, suaranya penuh harapan. Malam itu, mereka berbincang lebih dalam tentang kehidupan, impian, dan harapan. Setiap kata yang diucapkan Pak Indra membuat Dina merasa semakin terikat. Dia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, dan setiap kali tangan mereka bersentuhan, aliran listrik membuat jantungnya berdebar. Saat mereka berbicara, Dina tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Dia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas. Namun, saat melihat jam, Dina menyadari bahwa sudah larut malam. Pak Indra, saya harus pulang sekarang. Terima kasih untuk malam yang indah ini, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa beratnya perpisahan itu. Pak Indra menatapnya dengan tatapan yang dalam. Dina, terima kasih telah datang. Saya berharap kita bisa melakukan ini lagi. Ujarnya, suaranya penuh harapan. Dina mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa bingung. Dia pulang dengan pikiran yang penuh, merenungkan momen-momen yang telah mereka bagi. Ketegangan yang tidak terucapkan antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Di dalam hatinya, Dina tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka, dan dia merasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya malam itu, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Pak Indra, senyumnya, dan tatapan penuh makna yang mereka bagi. Hari-hari berlalu, dan Dina merasa semakin terjebak dalam perasaannya. Dia ingin berbicara dengan Pak Indra, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Suatu sore, dia memutuskan untuk mengunjungi Pak Indra lagi, berharap bisa membahas perasaan mereka dengan lebih jelas. Ketika Dina tiba, Pak Indra menyambutnya dengan senyuman hangat. Dina, senang sekali kamu datang. Mari kita duduk dan berbicara, katanya, mengajak Dina ke teras belakang. Mereka duduk di sana, dikelilingi oleh keindahan alam. Pak Indra menatap Dina dengan tatapan penuh harapan. Dina,
Saya ingin kita bisa berbicara dengan jujur tentang perasaan kita. Saya tidak ingin kita terjebak dalam ketidakpastian ini, katanya, suaranya lembut. Dina merasa jantungnya berdebar. Pak Indra, saya juga merasa bingung. Saya ingin kita bisa saling mendukung, tetapi saya juga tahu bahwa hubungan ini rumit. Jawabnya, suaranya bergetar. Pak Indra mengangguk, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya mengerti, Dina. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Saya menghargai hubungan kita, dan saya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain. Katanya, suaranya lembut. Dina merasa terharu mendengar kata-kata Pak Indra. Dia tahu bahwa dia juga ingin mendekat, tetapi ketakutan akan konsekuensi membuatnya ragu. Saya juga ingin itu, Pak Indra. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi. Jawabnya, suaranya penuh harapan. Malam itu, mereka berbincang lebih dalam tentang kehidupan, impian, dan harapan. Setiap kata yang diucapkan Pak Indra membuat Dina merasa semakin terikat. Dia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Dan setiap kali tangan mereka bersentuhan, aliran listrik membuat jantungnya berdebar. Saat mereka berbicara, Dina tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Dia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas. Namun, saat melihat jam, Dina menyadari bahwa sudah larut malam. Pak Indra, saya harus pulang sekarang. Terima kasih untuk malam yang indah ini, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa beratnya perpisahan itu. Pak Indra menatapnya dengan tatapan yang dalam. Dina, terima kasih telah datang. Saya berharap kita bisa melakukan ini lagi. Ujarnya, suaranya penuh harapan. Dina mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa bingung. Dia pulang dengan pikiran yang penuh, merenungkan momen-momen yang telah mereka bagi. Ketegangan yang tidak terucapkan antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Di dalam hatinya, Dina tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka, dan dia merasa penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya malam itu, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Pak Indra, senyumnya, dan tatapan penuh makna yang mereka bagi. Akhirnya, Dina memutuskan untuk berbicara dengan Pak Indra tentang perasaannya. Dia ingin mengakui bahwa dia juga merasakan ketertarikan yang kuat, tetapi dia juga ingin menjaga hubungan mereka dengan hati-hati. Dia tahu bahwa mereka harus saling menghormati dan menjaga batasan. Ketika mereka bertemu lagi, Dina mengumpulkan keberaniannya. Pak Indra, saya ingin berbicara tentang perasaan kita. Saya tahu bahwa hubungan ini rumit, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan. Katanya, suaranya bergetar. Pak Indra menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Dina, saya juga merasakan hal yang sama. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi, tetapi kita harus berhati-hati. Jawabnya, suaranya lembut. Dina merasa lega mendengar kata-kata Pak Indra. Saya setuju, Pak Indra. Kita harus menjaga hubungan ini dengan hati-hati, tetapi saya juga ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain. Ujarnya, suaranya penuh harapan. Malam itu, mereka berbincang lebih dalam tentang perasaan mereka, saling mendukung dan memahami satu sama lain. Meskipun ada ketegangan yang tidak terucapkan, mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati, saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Dina pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Dia tidak bisa menunggu untuk bertemu lagi, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ketegangan yang meningkat di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan dia merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai.